Halo rekan-rekan investor, kali ini saya akan membahas saham Antam yang sempat menjadi trending topik akhir-akhir ini karena harganya sudah naik 33% year to date. Pada saat video ini dibuat, harga saham Antam sudah berada di kisaran 1.125 per lembar saham. Dan ternyata kenaikan harga saham ini sejalan dengan kenaikan kinerjanya pada kuartal ketiga tahun 2020. Nah, pada video kali ini saya akan membahas lebih detail laporan keuangan Antam kuartal ketiga tahun 2020 dan beberapa fundamental serta isu terbaru yang patut Anda ketahui. Karena itu, simak sampai habis video ini karena akan ada banyak informasi penting dan bermanfaat untuk keputusan investasi Anda. Tapi sebelum itu, ada baiknya Anda klik subscribe sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Oke, kita mulai dengan melihat total asetnya. Sampai kuartal ketiga tahun 2020, Antam mempunyai total aset sebesar 30.974 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan 2,5% dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 30.194 miliar. Nah, di sini ada yang menarik. Jika kita perhatikan data ini merupakan breakdown dari aset pertambangan yang dimiliki oleh Antam. Coba Anda perhatikan, ternyata aset terbesar dari Antam saat ini ada pada tambang Tanjung Buli di Halmahera Timur, Maluku Utara. Tambang ini merupakan penghasil terbesar komoditas nikel untuk Antam saat ini. Antam mencatatkan produksi ferronikel sebesar 19.133 TNI. Penjualan ferronikel merupakan kontributor terbesar kedua penjualan komoditas pertambangan Antam. Di tempat ini pula sedang dibangun smelter pemurnian nikel senilai 1,6 miliar US dollar. Aset pertambangan terbesar kedua ada di Tayan, Kabupaten Sangkau, Kalimantan Barat. Tambang ini memproduksi 1,30 juta WMT bauxit untuk mendukung produksi pabrik chemical grade alumina. Posisi aset ketiga terbesar ada di Pongkor, Jawa Barat. Tambang Pongkor ini memproduksi emas. Komoditas emas masih menjadi penyumbang terbesar penjualan komoditas pertambangan senilai 12,98 triliun atau 72% dari total penjualan komoditas Antam yang sebesar 18,4 triliun sampai kuartal ketiga tahun 2020. Fakta ini memperlihatkan bahwa Antam yang selama ini kita kenal sebagai emiten emas, saat ini sudah mulai beralih fokus ke bisnis masa depannya yaitu komoditas nikel. Inilah sebabnya Antam akan dijadikan sebagai induk holding perusahaan baterai untuk kendaraan listrik di Indonesia. Berikutnya kita akan lihat total hutangnya. Total hutang Antam sampai kuartal ketiga tahun 2020 adalah sebesar 12.044 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar minus 0,13% dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 12.061 miliar. Nah, ada yang menarik lagi di sini. Kita perhatikan pinjaman bank jangka pendek merupakan penyumbang terbesar dari total hutang jangka pendek Antam. Hal ini sebenarnya tidak terlalu bagus untuk sebuah perusahaan, karena hutang bank jangka pendek ini akan mempengaruhi kinerja keuangan Antam karena beban bunga yang harus dibayar setiap tahunnya. Tapi jika kita perhatikan perbandingan hutang jangka pendek terhadap aset lancarnya, kita perhatikan hutang jangka pendek Antam sampai kuartal ketiga tahun 2020 sebesar 4 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar minus 17% dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 5 triliun. Jumlah hutang ini lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 8 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Hal ini mengindikasikan solvabilitas yang baik dan lumayan kuat dari Antam. Artinya kemungkinan Antam akan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya sangat besar. Berikutnya kita akan lihat ekuitasnya. Sampai kuartal ketiga tahun 2020, Antam mempunyai ekuitas sebesar 18.929 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 4,7% dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 30.194 miliar. Salah satu komponen ekuitas yang mengalami pertumbuhan adalah saldo laba. Antam mempunyai saldo laba sebesar 8 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 9,5% dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 7 triliun. Nah, selanjutnya kita akan membahas laporan laba rugi perusahaan. Sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020, Antam berhasil mencatatkan penjualan sebesar 18 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar minus 26%
dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 24 triliun. Nah, bila kita breakdown lebih detail penjualan ini, kita bisa mendapat informasi bahwa emas masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 71%, disusul ferronikel sebesar 18%, dan sisanya dengan kontribusi kecil dari penjualan nikel, bauksit, alumina, perak, batu bara, dan jasa pemurnian logam mulia. Nah, ada yang menarik di sini. Hampir semua penjualan komoditas pertambangan Antam mengalami penurunan dari tahun lalu. Penurunan terbesar disumbang dari penjualan emas yang menurun sebesar 23% dari 17 triliun pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi hanya 12 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Penurunan penjualan ini dapat diimbangi dengan penurunan beban pokok penjualan sebesar minus 28% dari 21 triliun pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi hanya 15 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Nah, jika kita breakdown lagi beban pokok penjualan, maka kita akan mendapat informasi bahwa penurunan terbesar dalam komponen beban pokok penjualan berasal dari penurunan biaya pembelian logam mulia sebesar 26% dari 16 triliun pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi hanya 11 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Sebagai informasi, tidak semua emas yang dihasilkan Antam berasal dari produksi tambang miliknya sendiri. Ada sebagian emas yang dibeli dalam bentuk bahan mentah, kemudian diolah menjadi emas murni dan perhiasan, lalu dijual lagi oleh Antam. Penurunan penjualan Antam juga diimbangi oleh penurunan beban usaha dari pos, penjualan, dan pemasaran yang sebesar 66% dari 1 triliun pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi hanya 341 miliar pada kuartal ketiga tahun 2020. Nah, jika kita breakdown lagi akun penjualan dan pemasaran ini, maka kita bisa mendapat informasi bahwa penurunan terbesar berasal dari jasa transportasi, yaitu sebesar minus 83%, dan biaya ekspor sebesar minus 36%. Hasilnya, laba Antam mengalami kenaikan sebesar 30% dari 641 miliar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 835 miliar pada kuartal ketiga tahun 2020 ini. Hal ini menjadi salah satu katalis positif yang membuat harga saham Antam beberapa waktu terakhir terbang tinggi. Tapi jauh sebelum itu, harga Antam memang sudah naik dan menunjukkan tren yang baik seiring dengan berita holding pertambangan BUMN atau MindID berencana membentuk holding industri baterai listrik berbahan baku baterai nikel. Ditargetkan sebelum akhir tahun ini, holding baterai akan terbentuk. Ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi Antam, karena karakteristik nikel produksi Antam sesuai dengan bahan baku baterai kendaraan listrik. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa produk pertambangan nikel menjadi penyumbang pendapatan Antam setelah emas. Rencananya, MindID dan Antam akan menangani sektor hulu tambang, kemudian produk tengah hingga ke hilir akan dikelola oleh Pertamina dan PLN. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Antam telah berubah fokus dari sebelumnya tergantung pada pendapatan dari usaha emas, sekarang sudah beralih ke usaha pertambangan nikel. Nah, menurut analisis dari beberapa ahli pertambangan, komoditas nikel akan menjadi primadona dalam 10 tahun ke depan dan akan mengalahkan batu bara seiring dengan permintaan kendaraan listrik yang terus meningkat. Ada sentimen positif lainnya yang berkaitan dengan Antam beberapa waktu lalu. Kementerian BUMN berencana untuk menugaskan PT Antam untuk mengelola tambang bekas Freeport. Walaupun disebut X atau tambang bekas dari wilayah tambang Freeport, Blok Wabu belum pernah dieksploitasi oleh Freeport. Jadi ceritanya begini, pada tahun 2015, untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintah, untuk mendapatkan kelanjutan operasi berupa izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, Freeport harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya penciutan atau pelepasan luas area kerjanya yang mencapai 58% dari yang sebelumnya 212.950 hektar menjadi hanya 90.360 hektar yang di dalamnya terdapat wilayah Blok Wabu ini. Jadi sebenarnya Blok Wabu ini memang sempat menjadi area usaha Freeport, hanya belum sempat dieksplorasi. Nah, apabila Antam benar-benar mengelola area tambang emas yang masih perawan ini, maka kesinambungan sumber daya dan cadangan mineral Antam bisa terjaga.
Saat ini kapasitas produksi tambang emas Antam di wilayah Pongko dan Cibaliung hanya berkisar 2 ton per tahun. Sedangkan Blok Wabu ditaksir memiliki potensi tembaga sebesar 4,3 juta ton ore dan potensi sumber daya emas yang disebut-sebut cukup besar, yakni mencapai 8,1 juta troy ounce biji emas. Nilainya ditaksir sebesar 14 miliar US dollar. Jadi ini sama saja Antam mendapat seperti durian runtuh, mewah dan gratis. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan yang cukup atas profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.